Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan si tua yang bahagia naik Vespa. Malam ini saya sudah bertemu dengan Mima. Nama aslinya itu Irma Susanti. Saya kira banyak orang yang sangat kenal dengan Cianjur, Cipanas, Puncak sampai Bogor sampai Jakarta, bahkan Bandung. Itu nama Irma, Mima dipanggil lebih akrab, itu nggak susah, orang pasti oh itu orangnya ya, oh itu jawabnya gitu. Nah, saya sekarang sudah berdampingan dengan yang namanya Mima. Saya cuma ingin ngobrol kecil saja, karena Mimah itu the mother of skuter di Cipanas, Cianjur khususnya. Tapi siapa yang lady skuter nggak kenal Mimah, itu baru kemarin pasti naik motornya, naik Vespanya baru kemarin. Tapi kalau yang lama-lama pasti kenal. Karena itu saya jauh-jauh sengaja menghadap, karena ini tokoh besar yang ada di Cipanas. Saya cuma ingin ngobrol, nanya, ini Mimah ini gimana ceritanya sih sampai dikenal banyak orang, dikenal, oh Mimah yang suka naik Vespa itu ya, gitu loh. Itu gimana ceritanya tuh? Karena suami pecinta Vespa, pengendara Vespa juga. Dia sebagai anggota satu klub di Cipanas. Nama klubnya? Nama klubnya Smoke ID. Smoke ID. Smoke ya. Smoke. Dulu bergabung di Smoke sekitar tahun 2004. Gila. 2004. Saya di pertama kali belajar tuh dikasih pelajarannya ya belajar Vespa gitu kan. Nah, dari situ dulu ya masih sering ya Pak, maksudnya saya belajar Vespa, cuman waktu itu lady scoot atau perempuan pengendara Vespa tuh masih jarang gitu kan. Tahun 2004. Tahun 2015-2016 kita sering ada acara San Mori, di malam Jumat kita suka ada pengajian bagi yang muslim gitu kan. Ada beberapa anak-anak yang kita sering ngumpul bareng. Oh iya ya, Mima istrinya si Bapak ini. Diajarin Vespa sendiri, bawa sendiri atau gimana? Diajarinnya sama suami. Anak saya yang pertama sama juga pecinta Vespa dan dia bisa mengendarai Vespa. Nah itu dari situ. Jadi diwariskan juga sama anak. Iya, sukanya sama Vespa. Sebenarnya tujuan utama dulu terjun lagi ke Vespa karena pengen ngejaga anak nih. Oke. Jadi ikut bersama Vespa itu untuk jadi awalnya selain ya kita seru-seru juga kan, sering ada event, ada apa, sering ada undangan-undangan seperti itu. Sampai ada satu ketika di tahun 2017 saya mendapati kecelakaan musibah. 2017 musibah. November tahun 2017. Itu bawa sendiri? Bawa sendiri. Jatuh. Ceritanya mau ikutan San Mori ke Lembang sama anak-anak Bandung. Kenapa? Udah jatuh naik Vespa tapi masih mau naik Vespa lagi. Kan lebih enak naik motor yang biasa, yang apalagi sekarang tinggal gas aja kan. Iya. Dari Vespa ternyata saya mempunyai banyak rekan, mempunyai banyak saudara, termasuk mempunyai banyak anak-anak sebagai pelindung saya. Naik Vespa sendiri, perempuan, suka di ini nggak? Dalam tanda petik dikurang ajarin, sama diganggu. Selama ini justru bukan itu loh Pak. Malah kadang gitu, kalau kita lagi naik Vespa sendiri, kebanyakan orang-orang yang ngacungin jempol, maksudnya ya orang-orang pada salut sama kita, oh cewek berkendara Vespa, apalagi Vespa gitu kan. Sebenarnya tujuannya bukan itu sih, mungkin karena di Vespa ya Pak, nyaman. Kalau sudah nyaman sudah selesai itu persoalan.
punya pengalaman di jalan mogok atau apa? Alhamdulillah, kalau sampai gimana enggak sih. Cuman dari beberapa tahun baru kemarin saya ngalamin tali koplingnya putus. Paling ya yang biasa-biasalah, busi mati. Enggak sampai ke mesin sampai. Terus orang-orang Vespa kan pada solid. Ya enggak, Pak. Jangankan yang mereka pakai kendaraan Vespa, dia anak Vespa tidak berkendara Vespa aja pasti kalau kita lagi di posisi mogok pasti pada berhenti tuh Pak. Walaupun dia lagi tidak memakai Vespa. Pengalaman yang paling mengesankan naik Vespa yang mungkin entah itu di event besar atau apa, kapan tuh, di mana? Pengalaman sebenarnya setiap event berkesan sih Pak. Setiap event pasti berkesan. Cuman gini ya Pak, Irma dulu Irma punya satu Vespa, kita berangkat ke Bandung dari Cipanas berempat. Satu Vespa berempat. Irma yang gede di depan waktu SD nih, si ayahnya, terus yang kecil masih digendong kan. Terus Irma punya pikiran gini, ya Allah nanti suatu saat Irma punya 2 Vespa, kayaknya seru nih. Suami satu. Kenapa ada istilah omongan adalah doa, itu sepertinya Pak. Irma sekarang bisa yang kecil sama ayahnya, yang gede sama Irma gitu. Kadang kan yang gede juga bawa sendiri gitu kan. Nggak ada kesan yang mungkin ada apa, kalau trouble kan biasa. Yang tapi berkesan banget. Pernah Irma diundang riding ke Jakarta. Itu paling berkesan. Event Jakarta, tapi Ima diundang. Itu kenal dari mana itu sama anak-anak Jakarta? Waktu itu Irma kenal waktu Irma main ke Bandung, ada anak-anak Vespa lagi singgah lagi pada main di Bandung. Masih singgah ke situ dibawa anak-anak Bandung juga. Dikenalin lah sama beberapa anak Vespa dari Jakarta. Dan saat itu Irma tidak tahu mereka itu siapa dan sebagai apa. Dan ternyata mereka adalah salah satu selebgram Vespa yang anak-anak Vespa pasti kenal. Kalau ada tamu ke rumah, bisa orang lain juga mungkin kalau perlu ini teladan nih Ima. Itu apa? Berbuat apa sih sama tamu sampai Irma disuguhan gitu loh. Tidak ada yang spesial kalau mereka bertamu di Irma. Beginilah kamu, paling ya secangkir kopi dan bala-bala. Jadi teman-teman kalau mau ke Cipanas, mau ketemu Ima, tolong tanya pertama ada bala-bala nggak di rumah kan gitu loh. Gak tahu kenapa ya, soalnya gini Pak, rumah Irma jauh dari jalan raya tempat buat kita beli apa ya, yang ada di kulkas tuh cuma itu ya udah kita bikin itu aja. Nah, tapi kemarin setelah ada pandemi, biasanya Irma stok misalkan dulu tuh kalau bikin bala-bala sampai 5-6 kilo terigu bisa lah di 1 minggu tuh. Kalau kayak kemarin itu tapi nggak dagang sekalian enggak. Irma juga nggak tahu kenapa sih orang-orang teh kalau ke rumah Mim pengen bala-bala. Kalau setelah ngobrol kita ini nanti saya deklarasikan sebagai Ima bala-bala, boleh ya? Nggak tahu tuh Pak, soalnya anak kayak gini lah, anak-anak misalkan mau bikin event ya udah kita misalkan ngumpul di Irma, ya Irma paling bala-bala. Terus anak-anak jauh ya paling enak kan paling goreng-gorengan gitu Pak. Ya terkecuali kalau yang nginep-nginep malah paling Irma bisanya ngaliwat. Irma nggak ada yang spesial Pak di rumah Irma. Jadi mereka datang dengan kesadarannya tanpa diperlakukan seperti inilah saya gitu. Inilah keadaan saya, inilah saya gitu. Jadi Irma nggak pernah sampai ngadain apa gitu. Ya gitu ya, Anda nyaman dengan saya, oke. Anda bisa terima keadaan saya seperti ini. Alhamdulillah ya aja. Atau itu justru yang membuat teman-teman menjadi lebih nyaman gitu. Mungkin Irma juga nggak tahu Pak, maksudnya ya kayak Sekarang balik
Ima mau datang ke orang lain. Irma sering. Oke, gimana? Ya alhamdulillah sih selama ini mah ya. Kayak Irma misalkan singgah ke Bandung, tinggal bilang Irma lagi ada di Bandung. Alhamdulillah anak-anak Bandung pada nyamperin. Oh di mana ya? Kadang kita dibawa jalan dulu kemana, makan di tempat mana gitu. Itu salah satu feedback mereka kepada saya. Padahal kadang suka gini ya Pak. Ya Allah, ada anak-anaknya di rumahnya nggak disuguhin apa-apa, nggak dijamu seistimewa apa gitu. Tapi alhamdulillah selama ini respon mereka ya nggak ada lah sampai yang gimana gitu. Kalau Ima datang, oh ini rumahnya bagus, luas. Oh ini orangnya sempit, tapi orang banyak datang. Itu bisa bedakan apa itu yang karakter orang bisa seperti itu yang membuat tamu bisa datang kembali, atau tamu saya cuma sekali aja nih datang ke rumah dia. Itu sikap apa yang dimunculkan ketika Ima mendatangi salah satu, dua, tiga teman di tempat lain? Sama ini Pak Irma nggak pernah ngelihat orang, wah ini seorang selebgram, oh ini mah orangnya kayak, perasaan Irma disamaratakan aja sih. Cuma ya kadang, oh ternyata orang ini teh gini. Oh ya udah, be yourself. Jadi diri kita sendiri aja. Dan tunjukkan sama orang lain bahwa ini saya. Ya ini saya. Anda terima saya seperti ini nggak Pak? Alhamdulillah ya enggak juga harus. Kegere nggak bantuan. Oke. Katanya Vespa itu kan bentuknya itu kayak itu loh. Lebah. Kayak lebah. Ada filosofinya kali itu ya kayak gitu. Lebah itu kan makanannya juga bagus-bagus gitu, hasilnya juga bagus-bagus, tapi jangan coba-coba diganggu, itu kali ya. Itu seperti itu kayak tong coba-coba ngorek emang nyeret. Tong coba-coba ngorek-ngorek engang nyeret. Oh iya, Irma juga sekarang di Cipanas Cianjur tuh ada sekumpulan wanita pecinta Vespa di Cianjur tuh. Ada itu skuter gelis anak-anak Cianjur. Berapa orang sekarang daftar itu? Kita yang ada di grup aja sekitar 15 orang lah. Wih, banyak. Iya. Tapi persyaratannya harus gelis memang. Ya enggak juga. Cuman waktu itu kita ada event di Cianjur, kita ketemu nih ternyata anak-anak cewek Vespa, pengendara Vespa di Cianjur tuh banyak. Terus sampai ada waktu itu si Bonai namanya, dia yang megang skuter sejak. Mim, kenapa sih nggak disatuin ini anak cewek-cewek khusus? Nah itu. Sekarang sudah bersatu tuh itu. Ada namanya skuter gelis, kita udah 3 tahun berdiri. Ini udah lama. Instagramnya @skutergelis. Dan mungkin karena saya yang paling tua. Saya dijadikan ya ketuanya, iyalah sebagai leadernya, mungkin penggebrak, ayo gini gitu. Ayo nanti, kita kumpul, ayo kita. Nanti saya mau ikut ya, boleh. Tapi nggak gelis dong. Cuma ya suka seru aja Pak, apalagi kita cewek-cewek gitu kan, mengendarai Vespa. Kadang ya banyak antusias dari para pengendara lain. Kayak cewek kan bukan patokannya wanita selalu benar, bukan itu juga. Cuman kan kadang mereka mengaplaus kita di jalan, ya udah sok gitu. Cuman gini, kadang pribadi saya sebagai perempuan ingin mematahkan stigma mak selalu benar. Itu yang mak sen kanan belok kiri. Paling kesal itu tema sebenarnya. Maksudnya gini. Emang ada sennya bis Pak? Iya, maksudnya nih kalau cewek bawa motor pasti identiknya itu mah ibu-ibu. Hey, tidak semua ibu-ibu seperti itu. Makanya saya pengen ayo dong gitu cewek-cewek tuh pengetahuannya dalam aturan lalu lintas tuh tolong jangan bawa motor, bawa kendaraannya doang gitu. Jadi cewek tuh selalu disalahkan. Saya sebagai bikers
Sebagai bikers tuh kadang padahal bapak-bapak juga banyak loh Pak. Dia masih pakai sen kanan tapi dia masih lihat aja di kiri. Jalan gitu, ke kiri. Pak. Jadi karbon kanan. Tapi lebih banyak ibu-ibunya toh, mamanya. Mohon, tapi ya itu makanya, hayu cewek-cewek jangan seperti itu biar nggak disalahin. Kalau pakai kerudung gak usah pakai helm, boleh nggak? Ya jangan atuh, helm tuh bukan buat takut ditilang, helm tuh buat keselamatan. Keren ya. Buat keselamatan. Tolong itu dicatat, itu helm itu untuk keselamatan. Bukan takut sama Pak Polisi. Ada kesan apa, kesan terakhir? Maksud saya kesan bisa disimpulkan bahwa nyaman tadi naik Vespa itu tuh 2, 3, 4, 5. Yang pasti Irma bersyukur, berterima kasih juga sama suami yang sudah memperkenalkan Irma di dunia perpestaan ini, dan dia yang selalu memberikan saya izin, support saya, ngasih ongkos juga kalau pergi. amin. Seperti itulah, punya keluarga, punya suami yang mendukung saya di dunia perpestaan. Karena dari Vespa alhamdulillah saya punya banyak keluarga, punya banyak teman, punya banyak saudara kayak bapak, punya banyak guru lah buat dikasih tanya-tanya gimana nih di dunia perpestaan kayak gitu lah. Kayak anak-anak, punya banyak anak-anak, jadi punya banyak yang menjaga. Kebahagiaan saya di Vespa. Vespa adalah soulmate saya. Vespa adalah jati diri saya. Insya Allah ya, mudah-mudahan sampai nanti apa ya? Iya, sampai kapanpun tetap bervespa dan bahagia ya. Amin. Itu. Jadi kalau saya sampai tua nih ingin bahagia naik Vespa itu. Sama Pak. Saya juga pengen. Belum tua toh. Oh. Belum. Kalau ini apa? Iya. Masih ada yang ingin disampaikan tanpa pertanyaan. Tanpa pertanyaan. Pesan Mima buat anak-anak Vespa. Jadilah diri Anda, jadilah diri kalian sendiri. Teruslah berbuat baik kepada setiap orang. Itu aja sih. Itu saya kira kalimat terakhir yang harus dicatat dari tokoh Vespa di Cipanas ini. The mother of scooter dari Cipanas. Nah, ya, demikian saya kira yang bisa kita bicarakan, obrolkan ya. Dan saya berharap obrolan kita ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton YouTube ini. Jangan lupa Vespa itu like, subscribe, komen, dan bagikan juga ke yang lain gitu loh. Biar kita dukung Bapak buat YouTube-nya. Mudah-mudahan sukses, lancar ya Bapak. Amin. Lebih sukses lagi lah, maksudnya Bapak lebih kreatif lagi, lebih bisa berkontribusi. Kalau Bapak butuh bantuan, hayo, siap. Terima kasih banyak Mima. Aduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.